bertemu lagi pada pertemuan yang ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pertemuan yang ke-15 ini adalah etika bisnis dari perspektif ajaran agama Islam. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama, dasar filsafat etika dalam Islam. Kemudian yang kedua, teori etika barat dilihat dari sudut Islam. Kemudian yang ketiga, pendekatan-pendekatan etika dalam Islam. Baik, dasar filsafat etika dalam Islam. Etika bersama agama berkaitan dengan manusia, tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Islam melakukan teks suci sebagai dasar kebenaran, sedangkan filsafat barat meletakkan aksi sebagai dasar. Teori etika barat dilihat dari sudut Islam. Yang pertama, teleologi utilitarian dalam Islam, yaitu hak individu dan kelompok penting dan tanggung jawab adalah perorangan. Kemudian yang kedua, distributive justice dalam Islam. Islam mengajarkan keadilan. Hak orang miskin berada dalam harta orang kaya. Misalnya, Islam mengakui kerja dan perbedaan, kepemilikan, kekayaan, keharusan sama rata pada kesempatan dan keadilan sosial, bukan asal sama rata. Kemudian yang ketiga, deontologi dalam Islam. Niat baik tidak boleh dapat mengubah yang haram jadi yang halal, walaupun tujuan niat dan hasilnya baik. Namun, bila caranya tidak baik, tetap tidak baik. Yang keempat, internal law dalam Islam. Allah mewajibkan manusia untuk mempelajari wahyunya dan ciptaannya. Keduanya harus dilakukan dengan seimbang. Islam mewajibkan manusia aktif dalam kegiatan dunia ini sebagai proses takziah. Dan yang kelima, relatif dalam sudut pandang Islam. Perbuatan manusia dan nilainya harus sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Prinsip konsultasi dengan pihak lain sangat ditetapkan dalam Islam. Egoisme tidak ada tempat dalam Islam. Kemudian teori hak menurut sudut pandang Islam mengajukan kebebasan memiliki kepercayaan dan mengajukan keseimbangan. Kebebasan tanpa tanggung jawab, accountability, tidak dapat diterima. Tanggung jawab kepada Allah adalah individual. Pendekatan etika dalam Islam. 1. Etika spiritual, moralitas berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, etika berdasarkan teologi, yaitu harus rasional, semi-rasional, dan anti-rasional. Yang ketiga, etika keagamaan dalam konsep Al-Quran tentang manusia dan kedudukan di alam semesta sudah menerima pengaruh teologi dan filsafat Yunani. Nah, itulah tadi materi kita pada pertemuan yang ke-15, yaitu materi terakhir, karena pertemuan ke-16 kita sudah masuk ke UTS. Ini kan, akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.